semangat ya belajar di rumah. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi keruangan negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan kali ini, Iva akan menemani kalian bersama-sama untuk belajar tentang karakteristik benua Amerika. Untuk itu, simak baik-baik tayangan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita tentang benua Amerika. Perhatikan baik-baik peta benua Amerika berikut ini. Benua Amerika membentuk dua daratan. Yang bagian utara disebut sebagai Anglo-Amerika. Yang bagian selatan disebut sebagai Amerika Latin. Antara Amerika Utara dengan Amerika Latin dihubungkan oleh sebuah daratan yang disebut sebagai Amerika Tengah. Jadi, walaupun terdiri dari tiga bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, sesungguhnya daerah ini merupakan sebuah kesatuan yang membentuk satu benua, yaitu benua Amerika. Bisa difahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan tentang karakteristik benua Amerika. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis yang ada di benua Amerika bentuknya beragam. Di antaranya, di benua Amerika memiliki banyak pegunungan. Yang terkenal di antaranya adalah Pegunungan Andes, ada di Amerika Selatan, kemudian Pegunungan Rocky ada di Amerika Utara, dan Pegunungan Sierra Madre ada di Amerika Tengah. Bisa dibayangkan anak-anak, benua Amerika yang di bagian utara, di bagian tengah, maupun di bagian selatannya terdiri dari beberapa pegunungan yang terkenal di dunia. Ini juga merupakan pegunungan yang sangat tinggi ada di Amerika. Selanjutnya, sungai. Selain memiliki beberapa pegunungan besar, benua Amerika juga memiliki sungai-sungai yang terkenal di dunia, sungai yang terpanjang. Di antaranya yaitu sungai Amazon, indah sekali anak-anak ya. Sungai Amazon ini selain sungainya yang terkenal juga hutannya, hutan Amazon. Kemudian sungai Mississippi, perhatikan baik-baik anak-anak. Nah, ini adalah dua di antara beberapa sungai yang terkenal di benua Amerika. Sekarang iklimnya. Karena wilayah benua Amerika yang membentang dari utara ke selatan, maka iklim yang ada di benua Amerika juga bervariasi. Karena dia ada di belahan kutub utara, maka iklim di benua Amerika juga ada iklim dingin. Ada iklim darat, ada subtropisnya dan tropis karena dia juga berada di wilayah subtropis dan di wilayah tropis. Dan karena benua Amerika diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, maka benua Amerika juga memiliki iklim laut. Jadi iklimnya sangat beragam. Ini kamu perhatikan, Bu Iva punya gambar sebuah mobil yang terkena salju, terkena es. Ini adalah cuaca yang sangat ekstrim di Amerika. Ya, perhatikan ya anak-anak ya, ini karena sangat dingin, begitu dinginnya cuaca, sampai mobil pun terbungkus es. Ini. Selanjutnya potensi sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Amerika juga beragam. Yang pertama, tentang flora atau tumbuhan-tumbuhannya. Di Amerika memiliki hutan hujan tropis, seperti yang disebutkan Bu Iva di awal tadi, ada contohnya yaitu hutan Amazon. Kemudian ada juga hutan konifera, yaitu hutan yang daunnya berbentuk jarum.
ada tundra dan sabana, daerah padang rumput. Tidak hanya ini anak-anak, masih banyak jenis flora dan tumbuhan lainnya yang ada di benua Amerika. Ini adalah contoh dari tundra, sebuah daerah beku dan tandus. Ya, ini daerah tundra. Potensi sumber daya alam selanjutnya yaitu fauna. Di antaranya ada karibu. Ini fauna khas dari benua Amerika. Rusa kutub, kemudian bison anak-anak, bentuknya menyerupai kerbau. Cuma ini ada bulu-bulu khasnya, ini bison. Ada juga jenis fauna-fauna yang lainnya. Ini hanya fauna yang khas ada di benua Amerika. Selanjutnya daerah pertanian, potensi sumber daya alam pertanian. Pertanian di benua Amerika diusahakan dengan cara yang sangat modern, sehingga hasilnya pun bisa maksimal dan bisa bagus. Pertanian yang terkenal ada di Amerika yaitu pertanian gandum dan pertanian jagung. Perhatikan baik-baik anak-anak. Selain ini tidak hanya jagung, gandum, kapas, sayuran dan buah-buahan, masih banyak juga komoditas pertanian lainnya yang dikembangkan di benua Amerika. Perikanan. Perikanan di Amerika juga dikembangkan dengan cara yang modern. Ikan yang banyak disukai karena masyarakat Amerika suka tergolong masyarakat yang pemakan ikan adalah ikan salmon. Juga ikan tuna, ada lobster, sarden, dan banyak jenis ikan lainnya. Ingat sekali lagi anak-anak, posisi benua Amerika yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memungkinkan negara-negara yang ada di benua Amerika menjadi daerah yang memiliki komoditas perikanan yang baik. Pertambangan. Jangan ditanya lagi pertambangan yang ada di benua Amerika. Pengeboran minyak buminya. Ini sudah melimpah. Tambang biji besi, tembaga, nikel, uranium, emas, perak, dan lain sebagainya anak-anak. Masih banyak sekali hasil pertambangan yang dihasilkan benua Amerika. Ini hanya sebagian contoh-contoh kecil. Pariwisata. Pariwisata yang terkenal di benua Amerika mendatangkan banyak devisa karena didatangi oleh wisatawan mancanegara. Di antaranya adalah Grand Canyon yang terkenal. Air terjun Niagara ini juga terkenal ke mancanegara, dan ada juga The Disney, Walt Disney World. Ini juga terkenal anak-anak ya. Dan daerah daratan garam terbesar di dunia, The Salt Flats. Nih. Selanjutnya, potensi sumber daya manusianya. Potensi sumber daya manusia, penduduk antara di Amerika Utara dengan Amerika Selatan ada sedikit perbedaan. Kualitasnya masih lebih baik penduduk yang ada di Amerika Utara daripada di Amerika Selatan. Di Amerika ada juga perguruan tinggi dengan kualitas yang sangat membanggakan. Misalnya Universitas Harvard, Chicago, dan California. Usia harapan hidup penduduknya 77 tahun dengan kesehatan yang sangat baik. Pendapatan per kapita negaranya anak-anak di antara negara yang ada di benua Amerika adalah Amerika Serikat. Kamu perhatikan, pendapatan per kapita penduduknya adalah 55.980 US dollar. Kalian kalikan sendiri dengan rupiah, kira-kira berapa? Sangat tinggi. Ini menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Sekarang keragaman etnik. Suku bangsa di benua Amerika dibagi menjadi 3. Penduduk aslinya adalah suku bangsa Indian. Ini anak-anak gambar daripada suku bangsa Indian. Kemudian ada juga para penduduk pendatang yang berasal dari Eropa, Asia, dan Afrika. Orang Afrika yang ada di Amerika biasa disebut dengan orang negro, Black
American. Selain dua penduduk ini, ada juga penduduk campuran, yaitu ras mulatto yang merupakan campuran kulit putih dan kulit hitam, ras mestizo campuran kulit putih dan bangsa Indian, serta ras Jambu. Ini tentang keragaman etniknya. Bisa dipahami anak-anak ya? Demikianlah tadi anak-anak, materi yang sudah disampaikan oleh Bu Iva tentang benua Amerika. Tentunya materi yang sudah disampaikan Bu Iva tadi hanya sebagian kecil informasi tentang benua Amerika. Bu Iva berharap kamu tetap mencari dan menggali informasi lainnya tentang benua Amerika dari media dan sumber pembelajaran lainnya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, stay at home, jaga kesehatan, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.